sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Karena Mbak Siti sama Mbak Fai kemarin datangnya barengan, jadi saya bolak-balik ya, maaf Mbak Fai ya. Baik. Bukan Pak, ada Mbak Siti, ada Mbak Fai ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Fai sudah mengantarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan dibuka dengan doa. Selanjutnya mohon diizin Bapak Kepala Balai mengenalkan secara singkat biodata beliau. Beliau bernama lengkap Haji Suyatno LC MSI, lahir di Wonogiri 3 Januari 1974, sama dengan hari lahir Kementerian Agama Bapak Ibu. Pangkat golongan beliau adalah pembina tingkat 14B. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dan riwayat pendidikan beliau menyelesaikan studi S1 di Studi Islam dan Bahasa Arab Al-Azhar dan S2 Studi Islam UIN Wali Songo. Jabatan beliau sebelum menjadi Kepala Balai adalah Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang Bapak Ibu. Jadi beliau sudah banyak sekali ilmu yang ditimba dan disampaikan dengan saudara-saudara kita di Jawa, dan sekarang bergabung dengan kami di Balai Diklat Denpasar akan mentransformasi terkait sistem pelatihan di Kementerian Agama yang nantinya akan disampaikan berkaitan dengan diklat moderasi beragama yang sekarang sedang berlangsung. Baik, selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram al-Mukarramin, Sahabat Fudala, para kiai. Kalau sini kiai atau apa ini? Oh ya, tuan guru ya. Para tuan guru, para ulama, ada ulama, asatid, asatidah, tokoh agama di Buddha, Hindu, Kristen, ada Kristen? Ada ya. Berarti ini ada romonya ya? Ada romo ya? Oh, ada satu romo, ada juga mungkin para pedanda atau ada ya? Apa? Parisade ya. Tentunya ini adalah tidak hanya sekedar tokoh agama, tapi juga tokoh masyarakat ya. Toga Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Maka saya boleh berdiri. Katanya kalau laki-laki itu berdiri Mbak. Iya. Enggak berdiri kayak laki-laki. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kesempatan dan merupakan ajang silaturahmi yang luar biasa hebatnya. Saya bisa berdiri, saya bisa bersilaturahmi dan bertemu tatap muka langsung dengan para tokoh agama dan masyarakat di Lombok Utara ya. Saya melihat suasana alamnya sangat-sangat bagus setelah kita digoyang 2000 berapa? 18 ya. Katanya kalau setelah digoyang pasti berdirinya lebih tegak, gitu kan ya? Betul nggak bagusnya? Iya. Ketika gunung itu, hutan itu dibakar, setelah pembakaran selesai pasti akan tumbuh apa namanya, benih-benih yang hijau dan terang, betul nggak? Dan setelah Bapak Ibu diingatkan sama alam ya, alam sama Tuhan kita bahwa kita harus bangun nih, maka saya nampak melihat wajah-wajah yang berseri-seri menatap masa depan yang luar biasa di dalam harmonisasi kehidupan antar umat
beragama. Saya gimana nih mau ngomong kalau masalah moderasi beragama di sini itu sudah gudangnya. Romo dengan kiai, Walisade dengan santri-santri, ustadz-ustadzah, sudah gak ada jarak lagi kan, jajar gini. Gimana kita kemudian akan apa ya istilahnya membedakan satu dengan yang lainnya? Ini saya lihat cuman beda apa? Beda fashion aja kan? Hatinya pasti sama ini kan? Sama-sama orang Indonesia. Kami sudah moderasi Pak. Sudah moderasi. Ya. Udah lulus ini Pak ya? Sudah lulus berarti Tinggal selesai Pak. Baca-baca gitu. Tinggal peresmian penutupan aja nih ya. Oh gitu ya? Maunya gitu ya? Oh gitu ya? Biar segera kita selesaikan ke umatnya ya. Nah, ini kita makanya kalau berdasarkan penguatan, kan gitu. Karena sudah kuat. Memang kalau tak kuat tak senang Bu. Iya, kalau nggak kuat nggak senang. Karena yang dicari itu bergerak dan kuat ya. Bergerak saja nggak kuat. Iya. Wah, nggak cocok. Ya. Harus gerak-gerak juga dan juga harus kuat. Makanya nanti kalau saya bilang moderasi tangannya harus begini kan ya. Ya, moderasi beragama. Rukun. Oh, enggak gerak gitu. Iya. Ini luar biasa. Dan saya hanya ngasih beberapa clue saja. Sering saya katakan bahwa kita tidak dalam rangka menyeragamkan. Kita tidak dalam rangka menyamakan. Karena kita memang tidak sama. Oh, ini kopiahnya hitam, ini kopiah apa namanya Pak? Iya, ini luar biasa ini. Iya, penghucu atau pembuat? Saya dulu sempat pernah naik ke Gunung Sinai itu Pak, yang iya, yang katanya di sana itu Nabi Musa menerima wahyu itu kopiahnya kayak gini. Jangan-jangan keturunan dari sana. Lari dari Israel ya. Luar biasa. Bapak juga dengan ini saya kira nggak beda, ya bedanya secara tampilan saja, tapi hatinya ini merah putih pasti. Hatinya merah putih kan Pak? Iya. Hatinya apa Pak? Merah aja. Saya yakin hati kita semuanya merah putih. Indonesia. Dan itulah yang membanggakan kita loh sekalian. Loh, jadi kan kalau hanya mainannya di KRU saja, nggak pernah pergi di luar KRU, nggak ngerti betapa kita ini besar. Betul nggak? Begitu Bapak Ibu keluar dari KRU, kita merasakan bahwa negara kita itu negara yang tidak bisa dibandingkan. Nah, ojo dibanding-bandingke. Berarti ojo dibandingke. Ketoknya Pak hafal semuanya. Kalau gitu nyanyi Pak. Oh gitu. Wong dong ini kok dibanding-bandingke. Saing ke yo mesti kalah. Tak ya ora mampu. Wong sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini ada kamu. Diganti, di hati ini hanya NKRI. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya di hati kita hanya satu NKRI.
NKRI. Kalau sudah bilang NKRI itu semuanya tidak ada yang berbeda. Harga mati. Luar biasa. Paten. Ya, kalau sudah kayak gini, penguatan penggerak moderasi beragama artinya kita sudah merasuk dalam diri kita semuanya ya. Yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, yang Kristen, semuanya sama ya dalam NKRI-nya. Agama itu tak berbeda. Tidak perlu saya orang Islam, orang Kristen harus ikut orang Islam. Tidak perlu orang Kristen bilang orang Hindu harus ikut orang Kristen. Tidak boleh seperti itu. Silakan masing-masing agama menjalankan ibadahnya dan ritualnya masing-masing. Tapi begitu kita kumpul dalam satu sosial masyarakat ke-Indonesiaan, kita lepaskan baju agama kita pakai baju merah putih, dan itu semakin indah. Berarti Tidak. kita mau belikan gitu. Kenapa? Mau disiapkan baju merah putih. Merah putih akan kita siapkan nanti setelah Bapak semua tanda tangan. Begitu tanda tangan selesai, ditunggu clothingnya dari panitia, Bapak besok bisa boleh baju merah putih. Ya, Bapak Ibu, kalau saya gambarkan gini, begitu ada sebuah botol, gambarannya ya. Kenapa kita harus menguatkan NKRI dan kita tetap menguatkan keberagaman? Kenapa kita tidak perlu menyamakan? Contohnya sebuah botol, misalkan. Botol ini saya isi kelereng, di dalamnya ada merah, putih, hijau, kuning, biru, coklat, hitam di dalam botol itu. Kemudian kita kocok botol itu, ya, kita goyang-goyang ya. Yang terjadi apa dalamnya? Akan berbenturan antara satu warna dengan warna lain. semuanya berbenturan enggak? Ya. Ya, hijau dengan hijau, kuning, putih, merah, itu semuanya berbenturan. Begitu kita kurangi isinya itu, merah kita keluarkan, kuning kita keluarkan, hijau kita keluarkan, tinggal biru saja di dalam. Kita kocok-kocok, berbenturan apa enggak? Tetap berbenturan. Jadi konsep berbenturan itu tidak berkaitan dengan perbedaan banyak orang, tetapi esensi atau potensi orang berbenturan itu ada semuanya. Begitu kita samakan, bisa ada potensi berbenturan. Betul nggak? Betul. Maka tidak perlu kita keluarkan merah, putih, kuning, hijau dari NKRI. Biarkan itu karena indah. Kenapa pelangi itu indah? Karena warna. Ada banyak warna. Karena ada warna-warni. Karena ada. Kalau saya tanya, kenapa pelangi itu hanya separuh? Separuhnya coba kekayaan. Hampir betul. Kenapa? Kenapa pelangi itu separuh? Oksigennya tidak ada. Oksigennya nggak ada. Karena separuh ada di matamu. Katanya modal ini. Bahan baru ini. Iya, karena keindahan itu ketika kita bersama-sama, ketika berwarna-warni. Baju batik indah kenapa? Karenanya warna-warni. Ada merah, ada kuning, ada hitam dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau baju satu warna jelek, enggak, tetap bagus ya. Tetapi dengan warna-warni juga nampak indah. Maka keberagaman ini tidak perlu diseragamkan. Kita hanya butuh menguatkan keberagaman di antara kita. Saya ketika beberapa tahun di Mesir, saya betul-betul melihat bahwa memang kita butuh menguatkan diri sendiri. Orang Islam terutama ini kan biasanya yang bikin permasalahan itu urusan mayoritas dan minoritas, betul nggak? Begitu urusan mayoritas dan minoritas ini terjadi di mana-mana, itu yang sering memicu konflik. Di Mesir saya contohkan betapa orang Mesir itu, Mesir itu jangan dikira hanya satu agama saja. Di sana banyak agama, Pak. Paling tidak ada Islam, ada Kristen biasa, ada Kristen optik ya, dan juga ada Yahudi dan Israel.
macam-macam di sana itu. Tetapi begitu mayoritas, di sana saya katakan nggak mayoritas, bahkan muslim itu hanya separuh saja, Pak. Dan begitu orang Islam ini kuat memegangi sebagiannya, kuat memegangi nama mayoritasnya, saya melihat antara Islam Syekh Asghar dengan pemimpin-pemimpin agama lain setiap saat bertemu muka. Awal puasa, ya misalkan ya, mereka diundang ke Al-Azhar, mereka berbuka bersama. Ketika ada pertemuan dari agama yang lain, Al-Azhar, Syekh Asghar datang ngobrol bareng. Jadi kuncinya itu diantaranya ada dua saja. Yang pertama adalah ngomong atau komunikasi, yang kedua tatap muka, ketemu untuk menjadi menguatkan. Begitu dua unsur ini nggak pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, kacau. Betul nggak? Betul. Karena orang saling suudzon atau berprasangka buruk dengan teman lainnya kalau nggak ketemu. Tetapi begitu saya ketemu dengan Bu, siapa misalkan Bu? Putu Erni, saya ngerti cara ngomongnya, apa yang mau diucapkan, unek-uneknya apa diucapkan, akan menjadi komunikatif dan tahu. Ya Bu ya. Tetapi ketika dia nggak pernah ketemu dengan saya jauh dengan jauh, maka adanya hanya suudzon. Wah ini kayaknya Bu Putu ini ngebom saya misalnya. Wah Pak Yan ini bawa sesuatu ke saya, karena nggak pernah ke. Dan itulah forum penggerak penguatan moderasi beragama. Maka jadwalkan apa? Pertemuan. Duduk bersama. Begitu duduk bersama, ada yang suka ngopi bareng. Betul? Kalau perlu nonton bareng. Tapi nonton yang benar. Jangan nonton yang lain. Sekarang nonton bola. Dan kita hari ini dapat suguhan yang menarik. Jepang menang dengan Jerman. Luar biasa ini. Meskipun Jepang itu bukan Indonesia, tapi paling tidak se-Asia. Kejutan luar biasa. Jepang menang Jerman, Saudi menang Argentina. Ini itu kecil-kecil tapi isinya itu berdiri semuanya. Kuat semuanya. Makanya jangan patah arang, jangan kita merasa seperti apa. Meskipun kita orang kecil, meskipun tubuh kita kecil, tapi dalaman kita besar. Saya nggak bilang Bapak, katanya dalamannya besar. Maksudnya saya nggak tahu yang besar itu apa. Nanti tanyakan setelah selesai kelasnya. Semangatnya besar. Ya. Berbicara dan tatap muka. Bapak Ibu juga sama, kasusnya seperti dalam keluarga. Loh, coba aja dari Bapak Ibu, ini semua sudah berkeluarga? Kok begitu? Anakmu lagi ngopo itu? Wah, ngapain saja seharian di rumah? Semuanya kotor semuanya. Dapur kotor, kamar kotor, depan kotor, belakang kotor. Jangan-jangan dalamnya juga kotor. Begitu nggak nyaman itu kita sampaikan kepada keluarga kita, pasangan kita. Kita nggak akan menemukan kenyamanan di antara kita. Maka sapalah keluarga kita dengan baik. Betul ya? Itu yang saya katakan. Ketemu dan ngomong. Itu kunci wes dua itu aja. Begitu dua kata ketemu dan ngomong ini nyaman, indah. Nah, kita laki-laki di rumah berapa jam? Pagi berangkat kerja. Nanti jangan pulangnya jam berapa? 4. Sampai rumah jam 5. Pulang-pulang. Bahkan pulang nggak ke rumah. Masih mampir main. Pulang bisa jam 7 atau jam 8 malam. Sampai di rumah istrinya sudah KO. Ya kan? Sudah udah teler lah. Udah capek seharian. Begitu Anda menyapa dengan enak, begitu Anda pulang dinyanyikan lagu-lagu yang indah. Lagunya gimana ya gitu? Wah ini bahaya. Kalau ketemu istri kemudian dibanding-bandingin, isi yang dibandingin rupanya malah dibandingkan rasanya.
Bahaya ini. Ini bahaya, Pak. Ustaz, ini bahaya nih. Kenapa itu? Lapornya di kokon ngadep, Pak. Iya. Kita ketemu dengan marga hanya sebentar. Kalau kita jam 8 baru nyampe di rumah, jam 9 istri sudah mulai mapan, sudah mulai ke tempat tidur. Pagi subuh, pagi jam 8 kita sudah siap-siap bekerja. Ngomongnya berapa menit kita dengan istri kita. Makanya kadang-kadang terjadi bentrok suami istri itu di antaranya ucapan, pembicaraan, komunikasi tidak terjalin dengan baik. Di sini kan ngobrol seharian loh, jenengan sama jenengan ngobrol enak, jenengan sama jenengan ngobrol enak. Rasanya sehari kita lalui nggak begitu terasa. Tapi kalau udah nggak enak, udah hancur ya. Tuh yang pertama ya. Yang kedua sekalian, negara kita ini bukan negara yang sembarangan. Agama kita di sini banyak sekali. Ada berapa agama? Ada 6 agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ya. Dan semuanya itu kita memeluk agama kita ini dan kita dilahirkan berbeda ini bukan karena pilihan kita, betul nggak? Kita ketika lahir bisa milih apa enggak? Saya pengen lahir di Amerika, bisa nggak? Saya pengen lahir dengan agama Islam atau Kristen, ada nggak? Ada. Kita dilahirkan bukan kehendak kita tapi kehendaknya yang kuasa. Jadi perbedaan itu adalah kehendak dari langit, bukan kehendak kita. Begitu langit menghendaki, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu alam menghendaki, bumi diguncang kayak di 2018, siapa yang bisa melawan? Melawan alam berarti kita pasti akan kalah hancur. Maka perbedaan kita, agama, budaya, apalagi budaya, apalagi budaya. Maka moderasi beragama ini sangat tepat di Indonesia untuk bersama-sama kita kembangkan dan kita sebarkan ke masyarakat kita. Pertanyaannya, kenapa yang dimoderasi kok beragama? Enggak moderasi politik, moderasi berekonomi, moderasi berbudaya. Kenapa yang dimoderasi itu agama? Jadi moderasi beragama. Agama berkaitan langsung dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Betul, agama berkaitan langsung dengan perilaku sehari-hari. Ada lagi, kenapa? Karena beragama itu adalah merupakan perilaku yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengatur perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Ada lagi? Kenapa kok agama yang dimoderasi? Kok cara beragama yang dimoderasi? Kenapa nggak cara nyari makan, cara berpolitik, cara berbudaya? Karena agama itu yang paling mudah dan paling rentan disusupi oleh kepentingan-kepentingan, dan agama betul yang dikatakan yang mempengaruhi perilaku manusia. Kita ini digerakkan oleh agama, betul nggak? Betul. Digerakkan oleh pikiran kita, betul nggak? Digerakkan oleh hati kita, betul kan? Pikiran dan hati itu yang mempengaruhi pertama adalah agama. Bukan ekonominya, bukan politiknya, tetapi yang mempengaruhi hati kita, pikiran kita adalah agama. Orang bisa menjadi beringas dan menjadi berani karena motif agama. Orang menjadi lembut, menjadi toleran, menjadi penyayang, menjadi damai karena agama. Dan agama ini sangat mudah ditunggangi oleh kepentingan politik, ekonomi, sosial, semuanya tidak bisa lepas dari agama. Makanya yang dimoderasi adalah agama. Begitu orang dibilang agamanya apa, kamu mau nggak hidup damai di dunia dan hidup damai di akhirat? Yang bilang apa itu? Agama. Orang akan begitu berpengaruh. Begitu juga ketika disinggung, agamamu tidak bagus, agamamu sesat, agamamu kafir, agamamu tidak jelas, pasti marah siapapun. Tapi kalau hanya bilang ekonomimu nggak baik,
ekonomi nggak hebat, ekonomi nggak begitu berpengaruh, nggak mempengaruhi orang. Tapi kalau agamanya yang disentil, dia akan langsung bereaksi. Iya, bereaksi Pak. Maka agama ini yang dimoderasi, beragama. Pastikan dalam diri kita masing-masing kita kuatkan keagamaan kita ya. Boleh nggak beragama secara radikal? Jangan sampai. Kalau radikal dalam dirinya sendiri nggak masalah, karena radikal itu artinya apa? Kuat. Secara bahasa radikal adalah kuat untuk saya sendiri, untuk diri saya. Saya harus kuat. Kalau saya Islam, saya harus sholat sesuai dengan jam-jam dan waktu-waktu tertentu untuk saya. Tapi begitu saya keluar dengan Kristen Buddha, tak boleh kita berpikir radikal. Untuk dirinya sendiri, saya orang Islam, saya harus puasa Senin dan Kamis. Saya nggak boleh meninggalkan itu harus. Orang Kristen saya harus ke gereja tiap hari Minggu. Karena nggak puas hari Sabtu, boleh nggak Sabtu ke gereja? Boleh ya. Boleh Sabtu. Sepi ya? Iya, boleh Sabtu. Boleh Sabtu ya? Karena untuk persiapan hari Minggu. Wah, saking semangatnya ya. Saking semangatnya Minggu mau kebaktian, Sabtunya sudah. Ini kayak perbedaannya apa namanya luar biasa. Cerdas ya. Ya boleh. Enggak cuman kalau Minggu ke gereja pulangnya Senin ya. Nginep lagi. Tujuannya apa? Biar makan gratis. Bisa seperti itu. Itu namanya menguatkan dalam dirinya masing-masing untuk menjalankan agamanya. Orang Islam juga sama. Saya melihat teman-teman Hindu di Bali itu luar biasa. Ada jam 6 sama jam 6 di Sandia. Itu tepat sekali. Setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore itu pasti beribadah. Tepat, nggak diundur-undur. Begitu jam 7 udah nggak enak karena jam 6 pagi harus. Ya, dan itu dipegang kuat. Begitu masing-masing agama memegang agamanya dengan kuat. Dan saya ketika dikatakan saya bilang, kalau Anda beribadah, saya pasti akan izinkan. Kalau ibadah ya, kalau Anda beribadah, izin untuk beribadah, pasti akan saya izinkan. Karena saya yakin orang yang beribadah pasti akan terpengaruh kejiwaan dan kepribadiannya menjadi orang yang baik. Silahkan pada sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin orang yang pandai atau rajin ibadah kemudian kerjaannya tidak terselesaikan. Harusnya orang yang beribadahnya hebat pasti integritasnya lebih tinggi. Silakan yuk, mana yang beribadah? Silakan beribadah. Dan tugas-tugas kantor saya lihatnya kerjaannya semuanya. Teman-teman juga harus seperti itu. Nah, kalau saya terus yang ngomong ya jadi gak enak. Saya ingin juga tahu gimana potret kehidupan beragama yang ada di KRU. Gini, Bapak Ibu kan ini para tokoh agama, ya, pasti ada peluang-peluang yang mengancam moderasi beragama ini di sini. Pasti ada dimanapun. Meskipun kita sudah moderat, meskipun kita ini sudah berusaha damai dan harmonis dengan agama lain, pasti ada peluang-peluang yang di sana orang melewati pintu itu untuk mengurangi, untuk membuat suasana tidak harmonis. Boleh saya minta pendapatnya saya dari teman-teman di sini. Dan saya juga tahu ke depan bagaimana program-program pelatihan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena ada kasus ini, mungkin nanti ada pelatihan apa. Karena butuh ini, maka nanti akan kita kasih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan ada di masyarakat. Boleh ada yang angkat tangan, ingin sharing? Kami persilakan. Sudah sama siapa? Sama Pak Kiai? Oh boleh. Karena orang dewasa saya nggak mau nunjuk ya. Karena kalau nunjuk nanti dikira. Ya silakan. Sebutkan nama, alamat, Terima kasih. status, nomor telepon, nomor rekening. Nama saya Yarsa. Siapa? Yarsa.
utusan dari Biasa. 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 Pakai air. Biasa. Air, Pak. Basah. Pakai air. Biasa utusan dari Buddha dari Tegal Maja, Desa. Kemudian status ya sudah menikah. Bisa jadi bapu. Untuk Jangan tak tuju. Semangatnya belum kecucu ini. untuk keseharian karena sebelumnya saya ASN, sekarang sudah purna sudah 3 tahun. Oh, sudah purna. Sudah purna 3 tahun. Sukses, Pak. Banyaknya tidak sampai purna, dengan sampai selesai purna. Yaitu istri baru 1. Ya, ada dua kelihatan. Istri baru 1 itu istri baru 1. Berarti ada istri lama. Kalau ada istri baru berarti ada istri lama. Istri baru 1, padahal istri lamanya 2. Berarti berapa? 3. Mencurigakan juga itu. Maksud saya istri 1. Oh iya. Putra putri 3. Ya, syukur. Sudah dapat cucu 4. Wih. Udah rame. Udah rame, Pak ya. Cucu 4. Ya tinggal masih di dalam satu kompleks. Asli KRU ya, Pak? Asli KRU. Asli KRU. Bagaimana, Dari Pak? sejak lahir memang di Di KRU ya. Ya saya berterima kasih juga dilahirkan di bumi KRU. KRU ya. Ya. Satu hal yang mungkin nanti ini akan menjadi PR kita bersama, Pak ya, atau mungkin nanti ke depan kita bisa untuk melakukan pelatihan ke situ, mengarah ke situ, ke pernikahan barangkali. Kasus yang mungkin ini yang mungkin menjadi pemicu terjadinya konflik yang kerap kali terjadi adalah perkawinan antar. Ini tidak bisa kita pungkiri, Pak. Perkawinan antar. Apakah itu agama Buddha dengan Muslim, atau Muslim dengan Buddha, Buddha dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, demikian juga seterusnya. Itu yang mungkin kerap kali terjadi adalah perkawinan antar itu. Nah, kenapa kami mengatakan seperti ini? Karena tidak jarang juga perkawinan antar ini terkadang itu dari pihak keluarga karena memang tidak sepaham, bisa saja terjadi ambil paksa kembali oleh pihak keluarga yang mungkin tidak sepaham dengan keluarga yang ya. Nah, mungkin ini nanti yang harus kita diskusikan. Mungkin kerap kali terjadi. Nah, karena ini juga merupakan salah satu pemicu konflik. Sebenarnya dari keluarga, Pak. Dari keluarga. Tetapi sekalipun demikian, Pak, selama kita masih tidak ketemu dan berbicara, hal yang akan terjadi bisa kita selesaikan, bisa kita. Nah, cuma itu saja, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Yarsa. Dan ini merupakan keluarga, pernikahan itu adalah fondasi negara. Tapi ya, keluarga dan pernikahan itu adalah fondasi keluarga. Maka semenjak Indonesia berdiri, yang diurus pertama adalah bagaimana menyusun perundang-undangan perkawinan. Meskipun akhirnya lama muncul undang-undang perkawinan tahun 74 nomor 1 ya. Sebelumnya juga ada peraturan-peraturan, kemudian dibakukan sampai pertama kali memang pada zamannya Soekarno. Sudah ada dijelaskan kalau sebelum Indonesia merdeka, pernikahan itu hanya diurusi oleh tokoh-tokoh agama. Begitu ada Indonesia konsen, karena kebutuhan keluarga inilah, kebutuhan pernikahan inilah yang akan menjadi tonggak penguat bernegara. Maka di salah satu ayatnya di Undang-Undang Perkawinan itu memang dijelaskan tidak ada perkawinan beda agama. Ya.
Tidak ada perkawinan beda agama. Perkawinan harus satu agama. Entah agama apa yang akan dianut oleh kedua mempelai. Nah, untuk memang ini penting. Tadi saya disinggung sama Pak Yasa, untuk menghindari problem dan permasalahan di kemudian hari, maka perlu ada tindakan preventif, yaitu dengan cara memperkenalkan anak didik kita ya di sekolah-sekolah di madrasah tentang pengetahuan pernikahan, gimana menikah, gimana hubungan laki-laki dan perempuan sejak dini mungkin. Meskipun anak-anak kita tidak dengan jelaskan pun mereka sudah berhubungan antara satu dengan yang lain, betul nggak? Apalagi sekarang kita lihat kasus-kasus yang viral, anak SMP dengan anak SMP sudah kayak gitu-gituan. Tahu gitu-gituan? Iya, SD loh sekarang ada kayak gitu. Kenapa saking apa? Pergaulan bebas, media bebas, melihat apa-apa bebas. Maka anak sejak dini pun itu sudah kenal itu. Perhatikan. Sekarang anak-anak SD perempuan itu kelas 6, kelas 5 sudah banyak yang haid. Sejak dini. Dan haid itu pasti berkaitan dengan biologis, produktivitas, apa namanya? Hormon. Dan hormon itu dipengaruhi oleh tiga. Begitu orang anak-anak kecil perempuan itu dicek kok ini seperti itu, maka hormon perempuannya akan segera muncul dan beringas. Wah, kalau udah bahasanya beringas itu. Nah, ini kalau udah beringas lupa bantal, lupa guling ya. Udah brutal. Nah, maka sejak dini tuh Bapak Ibu kalau dengan sempat pergi ke KUA, ada yang menjadi kepala KUA. Kepala KUA nih, coba aja dengan tanya, berapa persen pernikahan yang sudah dalam keadaan hamil dalam setahun? Jangan-jangan semua orang nikah itu sudah hamil, atau sudah ada benih-benih mau hamil. Nah, kalau saya pernah membaca survei juga di Jawa itu, ada beberapa kota yang sudah 70% pernikahan itu dalam kondisi hamil. Cari diskon. DP itu namanya, bukan diskon DP, Pak. Kenapa? Karena orang tua malu, anak sudah seperti itu akhirnya dinikahkan. Sehingga di undang-undang kompilasi hukum Islam, menikah dalam keadaan hamil memang diperbolehkan untuk menyelamatkan nasab atau silsilah dari anak yang dilahirkan. Sebelum 6 bulan bisa dinisbatkan kepada walinya suaminya, tapi begitu melewati 6 bulan dari kelahirannya, maka sudah tidak boleh karena aqallul hamli ya, hamil tercepat itu adalah 6 itu karena harus bagaimana kalau dikatakan mengharapkan terlalu bagaimana menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Maka perlu ya teman-teman forum FKUB tokoh-tokoh agama ini jangan malu jadikan pergi ke sekolahan, pergi ke anak muda. Kita kasih penyuluhan butuh. Kan setiap KUA kalau nggak salah ada 6 kalau nggak 8 penyuluh agama ya. Berapa Pak satu KUA? 8 ya? 8 penyuluh agama non PNS yang diangkat. Tugasnya diantaranya adalah untuk spesialisasinya itu adalah tentang apa? Ini penyuluh Pak. Ada agama apa namanya? Keluarga sakinah. Spesialisnya keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah diantaranya adalah bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita di usia remaja. Remaja itu yang berat Bapak sekalian. Ya, orang sekali buka WA, sekali buka HP itu apa aja ada. Apalagi kalau nanti yang dibuka macam-macam, udah kan dikirimi terus. Saya pernah dapat cerita itu. Orang tua, kenapa ya HP anak saya itu selalu isinya seperti itu? Ternyata ketika jenengan juga lihat di atau baca di Google, begitu sekali buka itu, maka kita akan ditawari. Contohnya ya, jenengan kok browsing tentang sepatu model baru. Nanti di HP kita akan terus dikirimi
Sepatu terus. Itu luar biasa internet itu memang. Begitu kita lihat kayak itu, ya udah kita akan dibombardir seperti itu. Makanya luar biasa. Dan itu sangat mudah, dan anak-anak bagaimana anak pulang ke rumah sudah di kamar sendiri, punya HP sendiri. Kita nggak ngerti. Bapak pulang jam 8, nggak, siapa yang ngurusin anak di rumah? Udah sama teman-temannya. SMP itu kan udah nggak bisa sama kita, betul nggak? Ya. Anak SMP kita ajak makan sudah nggak mau, lebih senang dengan teman. Apalagi SMA, bukan teman tapi calon mertua. Dengan calon mertua udah kayak gitu. Maka yuk bersama-sama kita kurangi ini, kita kasih edukasi kepada anak didik kita, masyarakat kita. Anak-anak di sekolah hanya 6-7 jam sehari, itu maksimal. Bahkan nggak, kalau SMP SD nggak sampai, cuma 5-4 jam. Sisanya mereka akan habiskan di masyarakat. Sisanya dihabiskan dengan temannya. Sementara temannya yang baik berapa orang? Anak kita itu loh, berteman dengan anak yang baik, berapa orang temannya yang baik? Temannya semuanya kacau. Iya, begitu berteman dengan orang yang kacau, ya anak kita akan ikut kacau. Iya. Jam 7 berangkat sekolah, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam maksimal di sekolahan. Padahal di sekolah juga sama teman-temannya. Diajar gurunya nggak mendengarkan. Bahkan tidur, guyon sama temannya, pelajarannya nggak masuk, yang masuk gambar-gambar, cerita-cerita, kayak gitu. Gimana nggak hancur anak kita? Begitu dewasa, begitu mau menikah, dia udah ngerti semuanya, dan pengertiannya tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Karena saya yakin semua agama pasti mengajarkan menikah dengan baik, betul nggak? Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya pasti akan bilang kayak gitu. Menikah dengan seiman, pasti. Kenapa? Karena nanti kalau tidak seiman pasti akan bermasalah di keluarganya. Anaknya bingung, mau administrasinya juga pasti ribet. Anaknya nanti ikut siapa? Kasusnya sudah ada, nyatanya terakhir juga pasti akan berpisah. Meskipun satu iman pun juga banyak yang berpisah. Tetapi paling tidak generasi kedepannya akan lebih selamat. Itu Pak, saya kira Pak, monggo teman-teman kita kuatkan. Yang lain bersilakan, barangkali saya. Bapak dulu ya, nanti berikutnya. Terima kasih. Maaf sambil duduk dulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berada dalam keadaan baik atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Iman Jayu, dari Senaru, wakil dari PHDI Kecamatan Bayan. PHDI ya. Ya. Kalau boleh kami bercerita sedikit, kami bukan asli orang Lombok, kami orang Bali yang masuk ke Lombok tahun 79. Urban lebih baik. Urban. Tapi dari kecil kami urban, dari baru SMP ya. Kami masuk ke KNU tahun 82 sampai sekarang, dan kami selalu tinggal, kalau boleh kami bercerita, sendiri di komplek muslim. Bahkan sekarang sendiri diapit oleh 3 dusun adalah semua orang muslim. Kami selalu serumah sendirian dari satu keluarga. Ya. Kami merasa bahagia. Kenapa? Di dalam perjalanan hidup kami pernah mengasuh 18 anak-anak muslim gitu. Dan sekarang masih 2 yang selalu dekat dengan kita karena yang lain sudah berjauhan. Sehingga kami sekarang sudah memiliki balu orang muslim itu 4 ya. Jadi nyaman, hubungan kami sangat nyaman, moderasi kami sangat nyaman. Kalau agamanya tetap agama beliau, tapi kami asuh dulunya, bahkan kawinnya kami yang menyelesaikan, minta kawin. Itu kami berbahagia kalau lebaran, sebelum lebaran cucu kami datang, Pak minta baju deh. Nanti begitu lebaran jajan datang. Bahkan yang terakhir kemarin dari cucu kami, suaminya nyalon jadi kepala desa, justru minta habis ke kita. Tolong Pak kasih kami konsep bagaimana menjadi calon. Ya syukur alhamdulillah.
bisa jadi kepala desa. Itu yang perjalanan kami moderasi, karena kami sampai hari ini rumah kami memang sendiri orang ini di sana. Cuman karena kami jadi parisade, ada permasalahan yang memang mungkin bisa diangkat ke pusat. Pada saat umat kami membangun tempat ibadah, pada saatnya kan kecil-kecil gitu. Jadi begitu membangun kecil, mungkin kalau di Bali bilang urus selumbu dari pohon kayu, mungkin diisi atap tempat meja. Pada saatnya nanti setelah besar, kan umat semakin besar, keluarga semakin tumbuh, membangun pura yang sedikit besar, maka sering terjadi konflik politik. Sehingga mungkin di Bayan masih ada satu yang belum terselesaikan. Mungkin bagaimana tentang izin peraturan pembangunan rumah ibadah itu mungkin bisa disederhanakan sehingga tidak dipolitisir. Yang justru mempolitisir bukan yang di lingkungan itu, yang tempat kita tinggal, justru dari jauh. Ini mungkin itu permasalahan. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Di Madejaya. Pak Made ya. Made ini orang Bali yang ke KRU Pak ya. Bali mana Pak? Gianyar, tetangga Bali dengan Ibu Udin ya. Betul sekali Bu sekalian. Kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia itu antar umat beragama itu hanya satu tok, yaitu pendirian rumah ibadah. Urusan agama dengan agama lain itu kita fair saja, nggak ada bentrok. Bentroknya cuma satu, rumah ibadah. Rumah ibadah di mana saja, tidak hanya di KRU, tidak juga di Jawa, di Jakarta sekarang yang belum selesai itu, di Banten itu isinya hanya di Bogor juga bertahun-tahun. Pendirian rumah ibadah menjadi PR kita bersama. Harapan kami nanti ke depan memang undang-undang atau peraturan itu, peraturan menteri bersama Pak ya, itu nanti saya memang pengen itu ada kajian ulang Pak. Ada kajian ulang, memang masing-masing agama bisa agak dipermudah untuk mendirikan tempat ibadahnya. Memang itu PR besar, dan tentunya seperti biasanya yang menjadi provokator itu bukan orang setempat. Biasanya seperti itu. Pasti ada orang-orang luar yang datang untuk meramaikan masalah, menjadi kompor. Maka tadi di pertama saya katakan, Bapak Ibu, problem yang paling besar adalah masalah mayoritas dan minoritas. Makanya yang mayoritas juga harus berbesar hati, melapangkan dadanya. Kita terus mengepus itu, menyosialisasikan itu biar sama-sama ya, biar sama-sama rukun. Boleh dengan sebaik-baiknya. Makanya tadi saya katakan kita kuat redik ya. Radikal dikatakan redik, menajam, mengakar dalam beragama kita itu memang diajarkan masing-masing agama. Tetapi dengan agama yang lain kita harus dialogkan, radik pemahaman kita itu biar terjadi harmonisasi. Saya yakin ke depan Pak, begitu penguatan moderasi beragama ini akan menyebar kemana-mana, nanti suatu saat akan ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya Pak ya. Meskipun sekarang, karena ini belum semuanya Pak moderasi Pak, hanya beberapa orang yang kita ajak berpikir. Coba kalau semuanya orang mikirnya kayak kita semuanya, saya yakin kita udah gak ada masalah. Iya. Begitu kita keluar dari tempat kita, masih ada kelompok-kelompok lain yang moderasi beragama ini. Loh, masih banyak loh Pak, orang yang mengira, orang yang mencurigai bahwa proyek moderasi beragama ini adalah salah satu istilahnya proyeknya negara untuk, atau proyeknya agama untuk, dan lain sebagainya. Masih ada yang menurut seperti itu. Padahal Pak Menteri, Pak Lukman Hakim, kemarin kita sempat ketemu juga di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Jelas-jelas beliau yang melahirkan, yang menginisiasi moderasi beragama ini, tidak ada unsur politik sedikit pun, tidak ada unsur tekanan apapun di program moderasi beragama, kecuali hanya bahwa tujuannya untuk menguatkan keberagaman yang saya katakan. Pak Lukman sendiri yang bicara seperti itu, yang makro. Maka nanti teman-teman juga harus
men-share ke teman-teman yang lain bahwa moderasi beragama itu tidak ada tunggangan di belakangnya. Saya yakin Pak, karena kita butuh moderasi. Yang saya katakan tadi, kenapa harus ada moderasi? Yang kebutuhan orang beragama semakin banyak di masa yang akan datang. Orang semuanya berkaitan dengan agama. Yang menggerakkan kita semuanya adalah agama. Begitu agama ini tidak beragama tidak dimoderasikan, sikapnya bukan agamanya, maka ini bisa menjadi bom waktu nanti di masa yang akan datang. Bersama-sama kita dukung, kita sebarluaskan, yuk kita kasih pengertian kepada masyarakat kita, biar ke depan 10 tahun yang akan datang, dalam waktu dekat orang semua sudah paham bahwa kita ini memang berbeda dan perbedaan ini kita rawat dengan sebaik-baiknya. Makasih Pak Made, semoga Pak, kalau jenengan Muslim di tengah orang, jenengan Hindu di tengah orang Muslim, saya di Semarang Muslim di tengah orang Kristen. Kanan saya Kristen, kiri saya Kristen, belakang saya Kristen. Satu RT saya itu sudah 50% Muslim dan Kristen. Ya, dan kita hidup kita sudah nasional. Kita membawa merah putih, ada pertemuan, ya udah sama-sama, ada kegiatan. Pokoknya kegiatan sosial tidak ada perbedaan. Begitu kegiatan agama, ya kita beribadah sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya, ya, sesuai dengan keyakinannya, saling menghormati, udah selesai lah. Begitu tidak menghormati, ya udah semuanya akan bubar. Luar biasa. Kita kasih dulu Pak Mandi. Berikutnya, Pak siapa? Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pada kesempatan ini ingin saya perkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Zamharir dari KUA Gangga. Oh iya, Zamharir Roy. Wala Samsam wala Zamharir. Berapa dia? 29. Hampir katam. Saya sendiri belum tahu. Atau jangan enggak katam-katam ini. Terus ya. Jadi saya bertugas di KUA Gangga, Pak. Jadi sudah 5 tahun kita sudah di Lombok Utara ini. Sebelumnya itu di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Jadi di Kabupaten Sumbawa itu kurang lebih 7 tahun, kemudian kita dimutasi ke Lombok Utara sampai sekarang sudah 5 tahun. Jadi terkait tentang moderasi beragama ini, kita di KUA itu pasti kita banyak menemukan sekali berbagai persoalan atau masalah-masalah, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini. Kita tidak bisa menolak atau menghindar dari peristiwa pernikahan atau perkawinan yang terjadi beda agama. Ya, jadi ini wajib kita akan temukan sebagai petugas di KUA. Satu contoh saja, ada saudara kita Hindu menikah dengan saudara kita yang Islam, Buddha menikah dengan yang Islam, Kristen menikah dengan Islam. Jadi dalam aturannya Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu adalah pernikahan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing agama. Nah, ini bukan perkawinan beda agama, namun harus memilih mana yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau Bapak awal harus Muslim, Pak. Iya, harus Islam. Ya. Jadi makanya inilah moderasi beragama gitu. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk proses perkawinannya itu, terlebih dahulu kan kita komunikasi dulu sama yang bersangkutan. Jadi saudara ini mau masuk agama Islam. Saudara, apakah saudara ini sudah setuju, sudah ikhlas, sudah atas kesadaran sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga. Nah itu kita komunikasi, kita tanya, apakah orang tua mengetahui saudara akan menikah dengan saudara muslim gitu. Dia itu adalah pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan. Nah kemudian dalam antar umat beragama ini kan seperti yang ada di Hindu itu ada namanya
ada namanya megat gama. Megat gama Pak ya. Jadi megat gama. Ya, putus agama lah. Jadi setelah komunikasi mungkin dari keluarganya, ya dari pemangku adat yang ada di sana, nah, mereka nanti ada ritual atau adat yang disebut dengan megat gama. Ya, jadi setelah prosesnya seperti itu, ya yang bersangkutan itu langsung kita setuju dan ikhlas atas diri sendiri. Kemudian proses selanjutnya itu adalah diislamkan. Jadi mu'alaf, jadi seorang mu'alaf. Nah, ini adalah dalam bingkai memelihara beragama. Kita menghargai pilihan keyakinan yang dipilih oleh yang bersangkutan itu untuk masuk agama Islam. Jadi kita tidak pernah memaksakan, ya, tidak pernah memaksakan kepada seorang itu untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi seperti itu. Ada kemarin terjadi pernikahan dari pemenang, kebetulan beragama Buddha. Jadi mereka pun juga ikut hadir pada waktu pernikahannya. Hadir kardusnya datang, keluarganya datang, dan ini dalam bingkai merah putih, dalam bingkai moderasi beragama gitu. Jadi rumah tangga yang dibangun sampai sekarang itu syukur dia masih utuh selama-lamanya gitu. Ya, jadi rukun dia di desa Gegelang. Ya, ini datang keluarganya dari pemenang, kardusnya datang, buku nikahnya ada kita kasih. Nah, ini hal-hal yang kita yang kita temukan, yang kita lakukan dalam dalam proses pernikahan. Sekian itu saja. Terima kasih Pak Samarin, luar biasa. Kita kasih Pak Samarin, kita kasih. Betul sekali. Nah, bisa nggak ya kalau pernyataan megat gama itu tidak dilakukan oleh KUA? Ya, artinya gini, bukan KUA yang menanya apakah Anda istilahnya siap atau mengikuti pernikahan secara Islam, apakah Anda siap menjadi mu'alaf? Artinya itu kalau yang menanya orang KUA, kecenderungannya dari agama lain itu ada semacam ada semacam istilahnya intervensi. Begitu yang menanya bukan orang Islamnya, misalkan dari satu agamanya, misalkan saya pendetanya, bener nggak kamu akan ke Islam? Tapi diselesaikan oleh kawan, itu mungkin akan lebih elegan. Contohnya gini, kenapa dulu bantuan jadi masalah? Misalkan orang Kristen membantu korban bencana alam. Begitu orang Kristen membantu korban bencana alam, orang Islam ribut, ini kristenisasi misionaris, gitu kan? Kemudian kita pernah usul yang ngasih jangan orang Kristen, tapi orang Kristen ngasih ke lembaga Islam, NU, Muhammadiyah, NW misalkan. Yang ngasihkan itu orang Islam ke orang Islam, orang Kristennya ke lembaga Islam. Begitu yang menerima yang ngasihkan dari lembaga Islam, tidak ada orang yang keluar-keluar, wah ini upaya kristenisasi. Karena orang Kristen bukan ngasih ke korban, tapi ngasihnya ke lembaganya, institusinya. Itu lebih adem ketimbang saya orang Kristen datang kepada masyarakat. Nah, saya kasih langsung ke orang Islam. Itu siapa? Ngasih apa? Jangan-jangan itu kristenisasi, jangan-jangan itu misionaris. Ada sak prasangka. Meskipun saya bantu orang Kristen, mungkin saya tidak ada unsur itu. Begitu orang lain karena nggak tahu, bisa saja menuduh seperti itu. Tetapi kalau bantuan dari orang Kristen dikasihkan ke instansi Islam, Kementerian Agama, ini Pak dari gereja ngasih bantuan ke korban gempa melalui Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ngasihnya ke korban. Demikian juga tadi saya kira ya, mensaksikan bahwa orang ini akan menikah dengan cara Islam. Kalau yang menanya itu adalah satu agama pertamanya, itu akan lebih fair menurut saya ya. Tapi ini nanti bisa diskusikan juga. Sekarang saya pendetanya menanyakan, apakah Anda memang akan menikah dengan cara Islam? Yang menanya orang pendeta atau ketua PHBI-nya, saya kira itu lebih fair. Iya Pak, di hadapannya para KUA.
Dan di sini ada tokoh adat. Tetapi kalau yang menanya itu di KUA tidak ada orang adat, siapapun kemudian ditanya, apakah Anda yakin akan mu'alaf menikah dengan cara Islam? Ya Pak. Sana nggak tahu ada proses pernikahan. Nah, itu bisa memunculkan sak prasangka dari tokoh agama pertamanya. Maka menurut saya ini juga bukan solusi, tapi hanya diskusi saja. Bisa nggak nanti proses seperti itu melibatkan pimpinan agama pertamanya, biar sama-sama tahu. Gimana Pak? Kami namakan sedikit. Jadi pengalaman kami di lapangan, mungkin di tahun kemarin aja anak-anak kami 5 pindah agama, Bapak. Jadi dari Hindu 5 pindah agama dan dari Muslim juga ada. Begitu kawin, begitu diambil, begitu memang ada aturan dititip dulu di pejabat pemerintah, maka dikasih sedekah. Setelah itu melapor ke kita, maka akan diselesaikan secara adat dulu, dipertemukan dulu antara orang keluarga yang mengambil dan keluarga yang diambil. Setelah selesai pembicaraan secara adat yang biasa kita lakukan, maka si pihak yang akan pindah agama membuat surat pernyataan pindah agama ke agama A dan meninggalkan agama sebelumnya. Kalau dari Hindu, maka sebelum dia kawin, sebelum dia dipindahkan agamanya, dia harus pamitkan ke sanggah yang ada, secara rohani pamitkan kepada leluhur dan Tuhan yang memberikan agama Hindu akan masuk ke keluarga yang beragama Muslim. Itu ada upacaranya dan kami sering menyelesaikan dan dihadiri oleh pihak yang akan mengambil. Jadi pengantinnya yang wanita pamitan, calon pengantinnya mendampingi, keluarganya mendampingi, dan ada ruah kekeluargaan. Bisa selesai. Setelah itu baru boleh dikawinkan karena dia sudah pamitan, dipersilahkan untuk memindahkan agamanya, apakah itu di gua, apakah itu di rumah dan pengantin. Itu perjalanannya. Kalau kami juga mengambil Muslim juga begitu. Kami mengambil Muslim, mohon diselesaikan dulu secara kekeluargaan, baik itu secara adat dan tokoh adatnya bisa selesai. Setelah itu yang wanita membuat surat pernyataan pindah agama. Setelah itu kami sudi wadanikan namanya, pindah agama dengan upacara secara Hindu. Setelah itu baru kita sahkan perkawinan secara Hindu dan selanjutnya ke catatan sipil. Saya kira itu sudah bagus banget Pak ya. Prosesnya saya kira itu sudah aman dan damai. Artinya ketika masuk ke KUA sudah tidak perlu lagi bertanya apakah Anda akan masuk Islam. Sudah enggak. Orang yang akan mendaftarkan nikah di KUA sudah pasti dia orang Islam, ya, sudah pasti. Sehingga kita tidak perlu bertanya lagi. Pastikan seperti itu sehingga nanti di belakang tidak ada suara-suara ini diislamkan, ini masuk Islam karena mau nikah dan sebagainya. Yang datang di KUA sudah menyatakan sebelumnya di lingkungan pertamanya bahwa dia sudah pindah menjadi. Saya kira luar biasa Pak ya, bisa dibicarakan bersama-sama ya. Oke, terakhir masih ada yang ingin? Oke, ada dulu ya, oke, boleh. Ini dulu Pak ya, boleh ya. Yang dulu Pak Tengah ya. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Suparman. Pak Suparman ya. Ya, utusan dari Umat Buddha di Kecamatan Pemenang. Pemenang itu adalah pintu masuk pariwisata. Kalau Bapak ke Gili pasti lewat Pemenang. Gili ya. Sebelum masuk Gili lewatnya? Lewat Pemenang. Pemenang ya. Belum menyangkut. Oh gitu. Berarti baik. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit tentang potret Lombok Utara. Secara umum bahwa kami masyarakat Lombok Utara yang terdiri dari 3 agama ini toleransinya cukup bagus. Karena kami punya motto, ya, kami
kami punya moto mengkolong merenteng. Mengkolong merenteng itu artinya bersaudara. Oh, mempolong merenteng. Ya. Itu moto kami di Lombok Utara ya. Mempolong merenteng. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa tahun 2021 kemarin kebetulan desa kami Pemenang Timur mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama sebagai desa sadar kerukunan umat beragama. Diberikan mandat oleh Kementerian Agama Provinsi. Dan bukti yang paling kuat tentang toleransi kerukunan ini ada di Pemenang 4. Ada salah satu masjid yang ada di Karangpansor, Jalan Tubansa, itu dibangun pada zaman kerajaan Anak Agung oleh Anak Agung, dibangun oleh 3 agama sebagai hadiah dari kerajaan, dari raja. Masjid itu dibangun oleh agama Islam, Hindu dan Buddha. Sampai sekarang ini setiap rehab pembangunan masjid itu mesti kami Hindu dan Buddha dihadirkan di sana. Ini salah satu bukti bahwa di Lombok Utara ini toleransi dari nenek moyang kami itu cukup kuat. Nah, berkaitan dengan pendirian tempat ibadah, tadi sudah disampaikan bahwa tempat ibadah ini kadang-kadang sering juga akan mengganggu toleransi kami. Yang saya masukkan di sini di PBM nomor 89 tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian tempat ibadah itu barangkali bisa kita tinjau kembali karena di sana persyaratannya 90 jiwa dan 60 jiwa pendukung. Artinya kalau itu diterapkan, yang menjadi problem adalah masyarakat kami, apakah umat Hindu, umat Buddha, Muslim yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memenuhi kuota